Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang pertama dan utama selalu ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai hamba kita sudah dikaruniai banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Kenikmatan yang sering melenakan adalah kenikmatan kesehatan dan waktu luang. Sedangkan kenikmatan yang tertinggi adalah kenikmatan iman dan Islam. Yang kedua, salam serta sholawat marilah selalu kita curahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, sahabiah, keluarga, dan setiap insan yang senantiasa menetapi sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak kita ada bersama beliau di yaumul akhir dan berhak mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sudah sekian hari kita telah melewati hari-hari di bulan Ramadan. Mungkin ini adalah karunia Allah, sebagaimana kita 1-2 bulan yang lalu selalu menyenandungkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak, yang benar, dan yang batil atau yang salah. Al-Ayah. Bulan Ramadan adalah bulan mulia, sehingga disebut juga Syahrul Quran, karena pada bulan ini diturunkan Al-Quran, yang mana ayat yang pertama adalah surah Al-Alaq 1-5. Surah Al-Alaq di mana motivasi pertama dari Allah kepada umat Islam untuk membaca, Iqra. Membaca bisa dalam arti luas, membaca secara teks, membaca keadaan, membaca waktu, sampai membaca untuk keadaan yang akan datang. Lalu, bagaimanakah kita mewujudkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai minhajul hayah bagi manusia? Kita bukan orang Arab yang faham bahasa Arab, apalagi mentafsirkan, apalagi mungkin ketika harus berjuang menghafal ayat demi ayat, sesuatu yang harus perlu perjuangan keras. Nah, maka diperlukan sebuah usaha, untuk menuju menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama, kita akan selalu semangat untuk berusaha dan kita paham bahwa kita punya 3 kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca. Membaca di mana huruf demi huruf akan hitung 10 kebaikan. Sungguh, pahala yang besar di dalamnya. Adapun alif, lam, mim tidak dihitung dalam 1 huruf, melainkan
Alif 1, lam 1, dan mim 1. Dari sini berarti sepertinya kita harus meningkatkan kualitas badan kita. Betul para pemirsa. Bagaimana kita mentartilkan, kita mentahsinkan bacaan kita, membuat bagus dan lebih bagus. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali metode baca Al-Quran. Banyak sekali difasilitasi dengan badan-badan atau yayasan, atau mungkin secara online juga ada, belajar praktis membaca Al-Quran dengan baik. Alhamdulillah putra-putri kita yang di Al-Hikmah sudah ada didukung secara jam pembelajaran khusus di sekolah, yaitu 5 kali pertemuan setiap pekan. Beda lagi, ditambah lagi di jam lain ada jam khusus untuk tahfidz atau menghafal. Bagi ayah bunda atau para pemirsa Al-Hikmah TV yang berkenan, kami pun memfasilitasi loh di Rumah Al-Quran atau TPQ Al-Quran Al-Hikmah yang bertempat di depan SMP Negeri 2 Gombong. Dan juga kami fasilitasi membuat program BBQ, bimbingan belajar Al-Quran setiap Sabtu untuk SD dan setiap Sabtu keempat untuk wali TK. Monggo ayah bunda yang berkenan bergabung bersama kami. Yang kedua, mentadabburi, mencari lebih maknanya, membaca arti, kemudian membaca tafsirnya. Kita bukanlah ahli pasti yang bisa mentafsirkan sendiri, maka kita bisa belajar banyak sekali kajian tafsir, buku-buku tafsir, ada tafsir Al-Marohi, Jalalain, Fidhilal, Al-Azhar, dan sebagainya. Maka kita bersemangat untuk menuju majelis ilmu di mana bisa dibahas ayat-ayat tafsir Al-Quran. Sekali lagi, kami pun di Al-Hikmah memfasilitasi bagi wali murid dan lingkungan kajian khusus tafsir Al-Quran, yaitu KRS, kajian rutin Sabtu, yang diselenggarakan setiap Sabtu pertama di setiap bulan pada pukul 1:30 sampai jam 3 sore. Di mana pengampunya adalah Ustadz Muhammad Wahid Ramadan LCMA, alumni dari Al-Azhar Kairo. Selanjutnya yang ketiga adalah mengimplementasikan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak hanya berupa lisan, tidak hanya berupa bacaan demi bacaan yang telah kita baca, tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan Al-Quran, bagaimana kita bisa menerjemahkan Al-Quran dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Betapa banyak Al-Quran secara fisik hanya sebagai pajangan saja. Al-Quran bagus-bagus dibeli dari A, bahkan mungkin hadiah dari Arab, hanya terpajang rapi di lemari, ditumpukan tertinggi, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca. Atau mungkin lebih mengenaskan lagi, Al-Quran hanya sebagai tempat menyimpan uang, lembaran-lembaran merah, karena takut hilang atau katanya diambil oleh yang termasuk ghaib begitu, hanya sebagai penyimpan uang. Atau mungkin sebaliknya, ada Al-Quran yang disia-siakan begitu saja, disimpan dengan baik tidak, dibaca juga tidak. Nah, ini lebih mengenaskan lagi. Memang ketika berinteraksi dengan Al-Quran ada adab-adab yang harus dipenuhi. Pemirsa Al-Hikmah TV rahimakumullah, marilah kita mengambil momen di bulan Ramadan ini, ketika kemarin belum atau ketika kemarin masih harus ditingkatkan, untuk kita lebih dekat-dekat dengan Al-Quran. Tidak harus menunggu 10 hari terakhir. Kita mulai mungkin dari kemarin atau dari sekarang. Bersama keluarga,
bersama-sama dengan kajian mungkin teman sejawat. Dimulai dengan tadarus bersama, kemudian dengan membaca terjemahannya, kemudian membuat lingkaran-lingkaran majelis tafsir Al-Quran. Apalagi hubungannya dengan ketika kita dalam rangka mendidik keluarga kita, akan indah sekali ketika setiap menjelang maghrib bukan hanya anak-anak asik menantikan waktu maghrib di depan televisi, tapi bersama ayah dan bundanya sudah duduk melingkar. Tadarus, saling menyimak bacaan, atau kemudian ayah atau bunda membacakan artinya, atau ada lagi misalnya ayah dan bunda membacakan kisah-kisah hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Atau bisa juga Ananda menyetorkan hafalan kepada ayah dan bundanya, saling menyimak. Sungguh indah sekali. Atau bisa juga di akhir waktu, misalnya ba'da tarawih, duduk sebentar, tadarus bersama. Insya Allah kalau di masjid dan musola, Ramadan itu sungguh meriah. Betapa banyak corong-corong masjid masih ramai, menyenandungkan tadarus Al-Quran bahkan sampai jam 11 sampai jam 10 malam. Tapi semoga hal ini tidak berhenti hanya di bulan Ramadan. Akan terus dan terus hingga akan mewarnai 12 bulan semuanya. Ayah bunda, para pemirsa Al-Hikmah TV yang dimuliakan Allah, maka kuncinya dalam membersamai Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah dua. Yang pertama mengaji, yang kedua mengkaji. Monggo bersama-sama kita fastabiqul khairat, mengaji dan mengkaji Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak berupa bacaan secara fisik, tidak juga berupa bacaan demi bacaan, atau sampai bacaan yang dilakukan, bukan hanya hafalan demi hafalan, tapi akan menjiwai langkah-langkah kita sehari-hari. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikanlah rahmat dengan Al-Quran. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.